Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Maulana, NIM 0488733354 dari UPJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Di tugas ini kita disuruh membuat aplikasi Sita untuk kebutuhan proses pemesan distribusi bahan ajar UT. Dan di sini dalam soalnya diminta ada 4 halaman website sebagai berikut: di halaman login, dashboard menu, dashboard DO, dan stok bahan ajar, lalu struktur folder. Baik, karena sebelumnya saya ada membaca soalnya, maka kita lanjut saja ke prakteknya. Oke, sekarang kita di halaman utama form login. Pada soal dijelaskan input email, tombol login, jika salah muncul pop-up, dan ada tombol daftar dan password. Oke. Email, password, dan lupa password. Lalu ada daftar. Kita coba tidak isi. Ada alarm pop-up-nya muncul. Selanjutnya kita isi. Admin saja, tempel, dan passwordnya kita salahkan. Ini password yang asli, kita kasih angka lagi biar salah. Oke, alarm muncul, kita kasih password yang benar. Oke, alarm muncul, masuk. Sekarang sudah di halaman dashboard sesuai pada soal. Informasi tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar, dan tampilan greeting berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Baik, greeting di sini sudah muncul. Ada di sini saya menambahkan format jam, dan di sini ada tampilan lokal waktu selamat malam, karena di sini jam 23.29 terus tanggal 12 malam. Saya memulai prakteknya. Lalu di sini ada dashboard, total bahan ajar, stok tersedia, DO aktif, dan daftar pengguna. Dan ini daftar bahan ajar, dan di sini pengguna aktif. Selanjutnya oke, delivery order. Kita coba cari. Ketika cari ditekan tampilan ada nama mahasiswa, terus pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar, warna tabel, tulis sesuai dengan kemampuan kreativitas, dan detail IPDC, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Oke, kurang lebih seperti ini versi panduan, dan kita buat versi kita di tracking DO ya. Oke, kita ketikkan 2023 0012334. Kita cari DO. Oke, muncul. Selanjutnya kita akan menambahkan data baru di stok bahan ajar. Kita tambahkan contohnya HJKI, contohnya AKSD H45678. Bahannya hukum. Kita pilih modul, jumlahnya ada 10, kita tambah, dan pop-up alarm muncul, stok berhasil tambahkan. Oke, dan di list ini sudah muncul, di dalam stok bahan ajar muncul. Kita hapus saja. Oke, ada item dan hapus, dan ini ada pop-up item berhasil dihapus.
Kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya saya akan menjelaskan detailnya lagi terkait tugas yang saya buat ini. Kurang lebih seperti itu terkait di panduan dan bagian struktur folder saya seperti ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih detailnya untuk tugas ini. Baik, di sini saya akan langsung saja tanpa banyak basi ingin menjelaskan lebih dalam terkait kode yang saya buat ini dan mengikuti kriteria penilaian. Di halaman pertama di sini kita ada struktur HTML semantik valid dan lengkap. Pada dashboard HTML di sini menggunakan side untuk sidebar dan ada header untuk top bar, dan di sini ada main. Di sini main berfungsi untuk konten utama dan section untuk setiap bagian halaman. Ini membuat struktur lebih bermakna untuk aksesibilitas dan SEO. Dan meta tagging di sini lengkap dengan cara set type 8 untuk dukungan bahasa Indonesia dan Viewport untuk responsive design. Dan juga struktur hierarki yang konsisten diterapkan di semua halaman seperti indeks HTML, dashboard HTML, stock HTML, dan tracking HTML. Dan di sini juga penggunaan ID dan class yang deskriptif memudahkan manipulasi DOM dengan JavaScript. Kurang lebih seperti itu, dan lanjut di bagian CSS, desain CSS. Di sini file CSS saya mengimplementasikan CSS variable di root untuk konsistensi warna, spacing, dan tipografi di seluruh aplikasi. Dan untuk modern UI-nya, untuk modern UI komponennya ada cars dengan shadow, border radius, dan hover effect yang smooth. Dan untuk di responsive desainnya dengan media query di sidebar menjadi toggle menu di mobile, dan grid layout menyesuaikan jumlah kolom. Dan untuk utility class seperti flex, gap to, dan text center untuk efisiensi styling. Dan untuk animasi halus dengan CSS transition dan keyframe untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan ketiga di JavaScript DOM manipulation, di sini ada file JavaScript, dynamic routing, data tabel dashboard di sini. Dan di sini juga ada authentication guard, navigation switching. Oke, kita jelaskan. Oke. Untuk JavaScript DOM manipulation ini adalah inti interaktivitas aplikasi yang saya buat tadi. Untuk nomor satu ialah di authentication dan session management. Di sini saya menggunakan session storage untuk menyimpan data user setelah login, dan setiap halaman memiliki guard yang mengecek apakah user sudah login, dan jika belum otomatis ke redirect di indeks HTML. Dan kedua di sini ada dynamic data rendering. Untuk data array JavaScript, data bahan ajar saya render secara dinamis ke dalam HTML, dan table menggunakan for each dan template literal. Dan saya juga di sini menerapkan conditional styling untuk progress bar stock berwarna hijau, kuning, merah berdasarkan threshold nilai. Dan nomor 3 kita menerapkan interactive design navigation di dashboard. Navigasi antar section menggunakan event listener, dan user bisa berpindah halaman tanpa reload, memberikan pengalaman yang single page application. Dan keempat ada real time feature. Untuk fitur share di halaman stok, ketika user langsung memenuhi filter data, dan fitur tambah hapus stok data langsung terupdate di tabel tanpa replace halaman.
Dan terakhir di complex data display di tracking DO, saya di sini menampilkan nested array, riwayat perjalanan, dan format timeline yang mudah dibaca. Dan selanjutnya kita masuk ke validasi form dan alert. Di sini ada index HTML. Untuk login validation di sini ada notification system. Oke, di bagian sini, di bagian keempat validation form dan alert di sini ada client-side validation. Sebelum proses login, saya validasi apakah email dan password sudah diisi. Jika kosong, muncul notifikasi alert. Dan kedua, toast noting system. Di sini saya buat fungsi showToast custom yang menampilkan notifikasi di pojok kanan bawah. Ada 3 tipe: sukses hijau, error merah, info biru, dengan icon yang sesuai. Dan notifikasi muncul ini dengan animasi slide in dari kanan ke kiri, auto hide setelah beberapa detik, tapi juga bisa tutup manual di klik X nya aja. Dan untuk yang terakhir di user feedbacknya yang jelas, jadi setiap aksi user mendapatkan respon visual, login berhasil, data tersimpan, error terjadi. Ini meningkatkan UX nya karena user selalu tahu apa yang terjadi dengan aplikasinya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut di bagian modularitas file dan struktur file. Baik, di sini saya akan melihatkan struktur folder VS Code milik saya. Di sini ada semua styling terpusat dan ada mock data di sini, pengguna, bahan ajar, dan tracking. Dan ada shared utility seperti toast out helper. Dan di sini ada aset gambar img dan halaman login, dashboard utama, manajemen stok, tracking pengiriman. Untuk di sini kita lanjut ke bagian nomor 6. Bagian 6 kita masuk ke bagian kreativitas tambahan sesuai di bagian kreatif lain. Di sini saya menambahkan demo tampilan fitur-fitur unik di browser sedikit, untuk seperti ada dynamic greeting berdasarkan waktu dan visual progress bar untuk stok. Untuk lebih lengkapnya dynamic time based greeting di sini saya menggunakan sapaan di dashboard berupa otomatis selamat pagi, siang, sore, malam berdasarkan jam sistem user, memberikan sentuhan yang bagus dan personal. Dan kedua, visual progress bar di sini stok bahan ajar ditampilkan dengan progress bar berwarna hijau, aman, kuning, waspada, dan merah kritis. Lebih intuitif daripada angka saja. Dan untuk interaktif timeline tracking, riwayat pengiriman DO ditampilkan dengan timeline vertikal yang menunjukkan progres secara visual lengkap dengan status down dan aktif. Dan keempat di sini adalah modern login page. Untuk desain di sini gradient background, glass motion, glass morphing, efek, dan fitur highlight yang menarik. Dan terakhir responsive mobile experience dan cyber toggle overlay. Untuk sistematika dan alur berpikir, di sini di langkah awal untuk analisis kebutuhan, saya mengidentifikasi kebutuhan sistem untuk kelola stok bahan ajar, track pengiriman DO, dan multi user akses admin, UPPJJ, dan fakultas. Dan di langkah kedua di perancangan arsitektur, saya rancang 4 halaman utama dengan shared komponen di sidebar dan top bar untuk konsistensi, dan dashboard menggunakan section switching untuk pengalaman seperti single page app. Dan ketiga di langkah data design atau mock, di sini saya buat 3 entitas data di JS. Ada data pengguna, multi role dengan kredensial, dan kedua data bahan ajar dengan stok, kategori, dan cover. Dan ketiga data tracking, nested array untuk riwayat perjalanan. Itu adalah langkah 3 di data desain mocknya. Lanjut ke langkah 4. Di langkah 4 saya mengimplementasikan bertahap. Untuk prioritas pertama ada authentication login dengan session, dan prioritas kedua dashboard overview statistik plus quick access, dan prioritas ketiga ada CRUD stok tambah hapus dan real time,
Dan prioritas keempat ada tracking DO, search, dan timeline visual. Dan untuk langkah 5 di polish dan UX enhancement, di sini saya menambahkan animasi, validasi form, toast notification, dan responsive design. Untuk testing, semua alur, login valid, invalid, root data, tracking DO ada dan tidak ada. Dan untuk problem solving di sini ada conditional styling stock digunakan di sini untuk ternary operator untuk efisiensi juga. Dan nested timeline gunakan map di sini untuk render array bertingkat, dan pada session management juga untuk session storage untuk state yang persisten per tab. Dan untuk pendekatan ini sistematis yang memastikan aplikasi tidak hanya berfungsi tapi juga maintainable dan user friendly. Dan kurang lebih seperti itu penutup dari saya melalui proyek Sita ini. Saya telah mengimplementasikan HTML semantik yang valid dan struktur untuk aksesibilitas, dan kedua CSS modern dengan responsif desain dan consistent timing, dan ketiga JavaScript DOM yang interaktif untuk manipulasi data real time, dan keempat ada validation from dan alert di sini untuk feedback user yang jelas, dan kelima ada modularitas file untuk kode yang maintainable dan kreativitas UI UX yang meningkatkan pengalaman pengguna, serta sistematika pengembangan yang terencana dan terdokumentasi. Di aplikasi ini menunjukkan pemahaman saya tentang fundamental web development dari struktur HTML, styling CSS hingga interaktivitas JavaScript. Dan saya juga menyadari bahwa masih ada ruang pengembangan lebih lanjut seperti integrasi backend, validasi server side, dan fitur-fitur tambahan lain. Namun sebagai tugas praktik, saya percaya implementasi ini sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika pun ada yang salah di revisi, saya menerima revisi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.